Tuba liman istawhasya minan nas wa kana Allaha jalisuh. Berbahagialah mereka yang memisahkan diri dari para manusia, okay? Yani dia merasa kesepian di antara manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala jadi satu-satunya zat yang menemani duduknya, jadi teman duduknya. Ya, berbahagialah mereka yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Masih berbicara tentang athar-athar, quotes-quotes yang diriwayatkan dari para salaf yang berbicara tentang keberadaan seseorang dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini berbicara tentang khalwat, berkhalwat ya, di mana seseorang hanya bersendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan keutamaannya. Dan ini masih di dalam rangka pembahasan tentang maqam ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ketika kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya, dan ataupun apabila kau tak melihatnya namun ia senantiasa melihatmu ya, sampai pada riwayat Habib Abu Muhammad rahimahullah. Kemarin kita katakan Habib di sini namanya Habib ya, bukan sebagaimana yang kita kenal di sini ya, enggak demikian ya. Dan Habib Abu Muhammad yakhlu fi baiti wa yaqul. Habib Abu Muhammad biasa dia bersendiri di dalam rumahnya dan kemudian ia pun berucap, man lam taqar ainuhu bik fala qarrat ainuh. Barang siapa yang tidak tenang, tentram matanya dengan melihatmu wahai Allah, maka sungguh takkan ada ketentraman sama sekali bagi matanya ya. Wa man lam ya'nas bik fala anas. Dan barang siapa yang tidak tentram hatinya dengan keberadaanmu wahai Allah, maka sungguh tak ada sama sekali ketenangan, ketentraman batin baginya. Wa qala Ghazwan, Ghazwan berkata rahimahullah, inni asabtu rahata qalbi fi mujalasat man ladaihi hajati. Sesungguhnya aku mendapatkan ketentraman batinku, ketenangan jiwaku ketika aku berduduk-duduk dengan zat yang padanya lah seluruh kebutuhan-kebutuhanku ya, padanya lah seluruh kebutuhanku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Muslim ibnu Yasar rahimahullah, Muslim bin Yasar rahimahullah berkata, ma taladzadz al-mutalazzizuna bimithlil khalwah bimunajatillahi azza wa jal. Sungguh tidaklah mereka, yakni yang merasakan manisnya keimanan, okay? Tidaklah mereka merasakan manis semanis ketika mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Muslim bin Abid rahimahullah berkata, laulal jamaah, kalau bukan al-jamaah, yakni kalau bukan karena mengejar solat berjamaah, ya, ma kharajtu min babi, sungguh aku tak mau keluar dari pintuku abadan, selamanya, hatta amut, sampai aku mati. Ya, saking asyiknya dia menyibukkan diri berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah. Waqal, dan beliau pun berkata, ma yajidul muti'una lillahi ladzatan fid dunya ahla minal khalwah bimunajat sayyidihim. Sungguh tidaklah mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala akan menemukan rasa lezat di dunia yang lebih lezat, lebih manis daripada berkhalwat, ya, daripada berdua-dua, ya, dengan bermunajat kepada sayyidnya, kepada tuannya, ya.
Ini khalwat kemarin kita jelaskan ya. Khalwat maknanya ketika seseorang hanya menyendiri, menyibukkan diri dengan doa-doanya, dengan munajatnya, dengan muhasabahnya dan lain-lain kepada Allah. Ya, seolah-olah dia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khalwat yang dimaksud ya. Karena khalwat di fikih juga ada makna juga di dalam fikih yang konotasinya haram, negatif. Ketika seseorang berada di ruangan tertutup bersama lawan jenis. Nah, itu haram. Oke? Ini khalwat yang di tazkiyatun nufus, ini positif ya. Ketika seseorang bersendiri, yakni maknanya dia berdua hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, yakni memanjatkan keluhannya, memanjatkan harapan-harapannya dan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه. Dan sungguh tidaklah, yakni aku kira tidaklah ada, ganjaran yang lebih agung, bahkan lebih manis kelak yang mereka dapati di dalam hati mereka di akhirat nanti, daripada langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Thumma ghusya alaih. Kemudian dia black out. Habis mengatakan demikian, kemudian dia black out. Ya. Wa an Ibrahim ibn Adham. Dan dari Ibrahim ibn Adham, ia berkata, A'la darajat an tanqati' ila rabbik wa tasta'nis ilaih. Derajat yang paling tinggi, yakni maqam kesadaran beragama yang paling tinggi, level paling tinggi, adalah ketika kau tangqati' ila rabbik wa tasta'nis ilaih. Ketika kau meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia dan hanya menyibukkan dirimu dengan Rabbmu saja. Wa tasta'nis ilaih, dan kemudian kau hanya mendapati ketentraman dan ketenangan jiwamu hanya pada aktivitas tersebut. Ya. Biqalbik wa aqlik, kau merasakan ketenangan dengan hatimu, dengan akalmu, wa jami' jawarihik, bahkan seluruh fisikmu, hatta la tarju, sehingga dari kondisi demikian tidaklah hatimu berharap illa rabbak, kecuali hanya kepada Rabbmu, wala takhaf, dan tidaklah kau takut illa dzambak, kecuali hanya dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kau perbuat. Wa tarassakh mahabbatuhu fi qalbik, dengan itu semakin mendalamlah cinta Allah Subhanahu wa taala di dalam hatimu. Yang cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tertancap di dalam hatimu, hatta la tu'athir 'alaiha syai'an, sehingga takkan lagi kau mengalahkan hal tersebut dengan satu hal pun, yakni tidaklah kau mengedepankan kecintaan kepada hal lain selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha kunta kadzalik, apabila kau telah di posisi demikian, lam tubali, maka jangan lagi kau peduli, jangan lagi kau hiraukan, fi barrin kunta au fi bahr, baik kau berada di daratan ataupun kau berada di lautan, au fi sahlin au fi jabal, kau berada di dataran rendah atau di dataran tinggi, wa kana syauquk ila liqa'il habib, dan dengan itu kerinduanmu untuk segera bertemu dengan sang kekasih, yakni Allah Subhanahu wa taala, syauqudz dham'an ilal ma'al barid, adalah sebagaimana rindunya seseorang yang haus, kekeringan, rindunya dia kepada air yang sejuk. Wa syauqul ja'i, sebagaimana rindunya seseorang yang lapar, ila ta'am at-tayyib, rindunya ia kepada makanan yang lezat, makanan yang baik. Wa yakunu dzikrullah indak, dengan itu jadilah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi dirimu, aktivitas zikir kepada Allah bagi dirimu, ahla minal asal, akan terasa lebih manis daripada madu. Wa ahla minal ma'al azib as-safi, dan lebih manis terasa daripada air yang jernih, indal atshan, di waktu kehausan luar biasa, fil yaumis saif, di hari yang sangat panas. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang digambarkan para salafus saleh rahimahumullah, tentang makom tersebut. Ini berbicara
Ini yang dibilang ma'rifah. Kalau mau dinamakan ma'rifah, ini ma'rifat yang benar. Ini pendalaman makna dari maqam ihsan tadi. Ya. Wa qala al-Fudail, Fudail ibn Iyad rahimahullah. Oke? Al-Imam. Tuba liman istawhasha minan nas wa kana Allah jalisuh. Berbahagialah mereka yang memisahkan diri dari para manusia. Oke? Yani dia merasa kesepian di antara manusia. Oke? Dan Allah Subhanahu wa taala jadi satu-satunya zat yang menemani duduknya, jadi teman duduknya. Ya, berbahagialah mereka yang demikian. Wa qala Abu Sulaiman berkata, la anasani Allahu illa bihi abadan. Sungguh Allah tidak pernah menenteramkan hatiku kecuali dengan bersamanya selamanya. yakni dengan berkhalwat dan bermunajat kepadanya. Wa qala Ma'ruf li rajul. Kemudian Ma'ruf berkata kepada seseorang, tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kau kepada Allah hatta yakuna jalisak wa anisak wa mawdi'a syaqwa, sehingga senantiasalah kau bersandar kepada Allah, sehingga Allah menjadi teman dudukmu, sehingga Allah menjadi teman yang menemanimu, sehingga Allah menjadi tempat keluhan-keluhanmu. Wa qala Dhunnun rahimahullah berkata, min alamatil muhibbina lillah, di antara tanda-tanda orang-orang yang memang mencintai Allah Subhanahu wa taala, alla ya'nasu bisiwah, adalah ketika ia tak merasakan ketenangan jiwa kecuali hanya ketika bersama Allah. Wala yastawhishu ma'ah, ketika ia tidak merasa kesepian ketika ia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Dhunnun melanjutkan, idza sakanal qalbu hubbullahi ta'ala anisa billah, apabila rasa cinta kepada Allah telah menempati hatimu, maka niscaya akan tentramlah hatimu bersama Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah ajal fi suduril arifin an yuhibbuhu siwah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala bagi para orang-orang yang sampai kepada ma'rifat ini, yakni bagi orang-orang yang benar-benar memahami hakikat ini, Allah jauh lebih agung, Allah terlalu mulia, terlalu agung untuk dicintai sesuatu lebih daripada kecintaan kita kepadanya. Ya, yakni enggak ada yang layak untuk lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kalamul qaumi fi hadzal bab yatulu dzikruhu jiddan, dan perkataan kaum tersebut, yakni ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh para salafus saleh tentang hal ini begitu banyak. Wa fima dzakarna kifayah insyaallah taala, dan dari apa yang telah kami nukilkan di sini itu sudah cukup insyaallah, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Ya, itu diantara. Jadi telah kita sampaikan kemarin di bab ihsan ini ayat-ayat yang berkaitan dengannya, kemudian hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengannya, kemudian kalamus salaf, ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari athar, yang diriwayatkan dari para salaf yang berkaitan dengan ihsan. Kemudian Ibn Rajab rahimahullah berkata, faman ta'ammala ma asyarna ilaihi mimma dalla alaihi hadzal hadits al-azim. Barang siapa yang mencermati apa yang telah kami isyaratkan, yakni apa yang telah kami coba jabarkan di sini dari apa yang ditunjukkan oleh hadis yang agung ini, yakni hadis Jibril alaihis salam, ya. Alima anna jami'al ulum wal ma'arif, maka ia akan memahami bahwa semua bentuk sains, semua bentuk keilmuan, semua bentuk ma'arif, semua bentuk ma'rifah, tarji' ila hadzal hadis wa tadkhul tahtah, hakikatnya kembali semua usulnya ke dalam hadis ini dan terkandung semuanya di bawah hadis ini, yakni hadis Jibril
alaihi salam yang berbicara tentang Islam, iman, ihsan. Ya. Wa anna jami'al ulum min firaq hadhihi al-ummah la takhruj ulumuhum allati yatakallamuna fiha an hadzal hadits. Dan bahwasanya jami'al ulama, dan bahwasanya jami'al ulama min firaq hadhihi al-ummah, para ulama dari kelompok-kelompok yang ada di dalam umat ini, kelompok-kelompok di sini maksudnya kekelompokan disiplin keilmuan ya, bukan kelompok-kelompok yang di luar ahlus sunnah, bukan. Tapi kekelompokan keilmuan. Ada mereka yang di fikih, ada yang mereka di akidah, ada yang mereka di bab masing-masing. Ya. Dan bahwasanya keseluruhan ulama yang ada dari kelompok-kelompok di dalam umat ini tidaklah keluar ilmu mereka yang mereka bahas di dalam disiplin keilmuan masing-masing dari hadis ini. Wa madalla alaihi, dan dari apa yang ditunjukkan oleh hadis ini mujmalan wa mufassalan, baik secara global ataupun secara terperinci. Misal, fa innal fuqaha, misalnya para fuqaha, yakni ahli fikih. Fikih di sini maksudnya adalah berbicara tentang disiplin keilmuan yang membahas hukum-hukum praktis, ya. Al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, itu maksudnya fikih di sini. Ilmu, disiplin keilmuan yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang praktis. Praktis di sini maksudnya berkaitan dengan praktek ya, bukan gampang maksudnya, bukan, tapi berkaitan dengan praktek amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang spesifik. Oke? Misal, para ahli fikih innama yatakallamun fil ibadat, sesungguhnya ketika mereka banyak membahas perkara-perkara ibadah, allati hiya min jumlah khisalil Islam, itu hakikatnya masih di dalam cakupan al-Islam. Oke, bab Islam yang ditanyakan pertama oleh Jibril. Akhbirni 'anil Islam, gitu kan? Katakan padaku tentang Islam. Dan Rasul menjawab Islam dengan yang kita kenal dengan nama rukun Islam kan? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasawmu Ramadan wa tahijjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Tuh. Dan dapat kita lihat berbicara hukum-hukum yang sifatnya praktis. Syahadat, salat, zakat, puasa. Tuh, ini kan hukum-hukum yang sifatnya praktis. Itu fikih, pembahasan orang-orang fikih. Sesungguhnya mereka hakikatnya berbicara tentang sifat-sifat Islam. Ya. Wa yudhifunahu ila dzalikal kalam, dan kemudian ditambahkan lagi yang masih di dalam pembahasan dalam Islam adalah pembahasan fi ahkamil amwal, tentang hukum-hukum masalah harta, wal abda' wad dima. Tuh, masalah harta kah, masalah darah, masalah kehormatan, atau masalah-masalah yang masih di dalam cakupan materi fikih. Wa kullu dzalika min ilmil Islam, itu semua termasuk ke dalam ilmu Islam, kama sabaqa at-tanbih alaihi, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Ketika dimaksud dengan Islam ada apa kemarin? A'mal jawarih, amalan-amalan fisik. Iman amalan apa? A'mal batin, amalan-amalan batin. Maka ketika ditanya iman, Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi. Itu kan batin semua, amalan yang sifatnya batin, ya. Wa yabqa katsir min ilmil Islam min al-adab wal akhlaq wa ghair dzalik la yatakallam alaihi illa al-qalil minhum. Dan kemudian masih banyak bab-bab keilmuan yang masih kaitannya di dalam Islam juga, yakni di dalam pembahasan ilmu yang berkaitan dengan praktek, okay? Misalnya di bab adab dan akhlak dan lain-lain. Ini kurang banyak dibahas oleh para ahli fikih sebelah situ, ya. Wala yatakallamun ala ma'na syahadatain. Ahli fikih terkadang mereka enggak banyak membahas pendalaman materi tentang makna dua kalimat
Syahadat, pasal syahadat masuknya di Islam ada. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi di buku-buku fikih, bab syahadat nih kagak ada. Langsung ke sholat. Sebelum sholat apa dulu? Toharoh dulu, bersuci dulu ya. Syahadatnya nggak dibahas dengan dalam seringkali. Para ahli fikih itu demikian, kata Al-Imam Ibnu Rajab. Wahuma aslul Islam kulli. Padahal syahadat ini yang menjadi pondasi semua praktek keislaman tersebut. Ya. Walladzina yatakallamun ala usul ad-diyanat. Nah, adapun kelompok orang-orang yang banyak membahasnya tentang perkara-perkara yang sifatnya usuluddin, teologi. Perkara-perkara yang usul di dalam beragama. Yatakallamun ala syahadatain. Justru mereka yang banyak membahas dan mendalami makna dua kalimat syahadat. Wa ala al-iman billah. Nah, ini masuk ke dalam amalan batin. Ya, mereka masuk amalan batin yang dikategorikan ya, dari hadis Jibril ini dengan iman. Ya, mereka banyak membahas tentang bab keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa malaikatih dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Tuh, itu bab iman, keilmuan yang berada dalam cakupan iman, ya. Walladzina yatakallamun ala ilmil ma'arif. No, dan adapun kelompok yang banyak berbicara tentang ilmu-ilmu ma'rifat. Nah, wal muamalat yatakallamun ala maqamil ihsan. Nah, mereka banyak berbicara dan membahas tentang maqam ini, maqam ihsan, ya. Banyak berbicara tentang amalan-amalan batin yang masuk ke dalam area keimanan juga hakikatnya, ya. Tadkhulu fil iman aydan, seperti contohnya berbicara tentang khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal, ridha, sabar dan lain-lain. Fanhasaratil ulum asy-syar'iyyah, maka kesimpulannya seluruh bentuk keilmuan syariat ini allati yatakallam 'alaiha firaqul muslimin, yang dimana banyak kelompok-kelompok kaum muslimin berbicara dan membahasnya fi hadzal hadis, semuanya bermuara hakikatnya pada hadis ini, kullaha raja'at kulluha ilaih, bermuara semuanya pada hadis ini, yakni hadis Jibril alaihi salam. Fa fi hadzal hadis wahdah kifayah walillahil hamd wal minnah. Maka di dalam hadis ini hakikatnya terdapat kecukupan, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, telah kita selesaikan penjabaran tentang Islam, iman, ihsan. Ya, Islam yang merupakan kaitannya dengan amalan-amalan amalan-amalan fisik. Iman yang merupakan kaitannya dengan amalan-amalan batin. Adapun ihsan ini another level dari kesadaran beragama yang sangat tinggi, ya, sehingga seseorang sampai ke level yang kemarin kita katakan dan ungkapkan dengan nama muraqabah. Oke, kesadarannya senantiasa ada pada dirinya bahwa Allah senantiasa memantaunya dan senantiasa ma'iyah, senantiasa bersamanya. Kesadaran itu memotivasi dia untuk menjaga dirinya untuk senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang mendatangkan kemurkaan bagi Allah Subhanahu wa taala.